Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Titik Inspirasi Channel. Oke guys, hari ini gua mau ngajak lo semua buat mereview kandang saya yang baru jadi. Ini masih berserakan tapi dalamnya sudah aman ya guys. Ini merupakan kandang ternak cucak rowo. Nah, di sini kita lihat sekitarnya. Area belakang rumah saya sudah gunung. Ini hutan teman-teman, hutan Tegal ya, tapi lebat, nggak pernah diolah, jarang diolah. Kemudian belakang gunung. Nah, samping rumah orang, depan rumah saya, sampingnya juga rumah Mbah. Nah, di sini kandang saya ukuran 2 meter lebar, panjangnya juga 2 meter, jadi persegi ya guys. Kemudian tingginya 2 meter 30 cm menggunakan atap dak teman-teman. Coba dilihat. Oke, menggunakan atap dak ya. Di sini bahan yang digunakan yaitu batako. Sebetulnya kurang bagus juga karena dulu ini settingan awalnya gunakan untuk murai batu, tapi baru seiringnya waktu kita ingin untuk kandang cucak rowo. Nah, di sini alangkah baiknya teman-teman jangan menggunakan batako, karena batako sifatnya panas teman-teman, lembabnya kurang, jadi dia cenderung ke panas. Untuk itu teman-teman harusnya menggunakan bata merah seperti yang di ujung itu, kandang yang satunya, kandang Wambi. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman buat mengenal karakter cucak rowo. Oke teman-teman, karakter cucak rowo itu sensitif yang pertama. Jadi bila kita kasih makan orangnya berganti-ganti, itu jarang jadi. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau sibuk mungkin suruh memberikan makannya itu istri atau ayah atau keluarga yang lain, jadi tidak konsisten. Itu juga akan mempengaruhi stres. Nah, di sini saya akan mengajak kalian review terluar terlebih dahulu. Nah, di sini ada kotak kayu. Di sini ada kolam kecil, di sini ada pipa PVC 2. Kemudian di sini ada saluran listrik. Di sini ada tempat untuk mengintip kalau kita tidak menggunakan CCTV. Nah, saya akan mereview yang pertama yaitu kotak kayu. Kotak kayu ini untuk apa? Jadi kotak kayu ini kita gunakan untuk memberi jangkrik teman-teman. Nah, jangkrik kita masukkan. Tuh lihat, ada lubang PVC masuk. Itu arahnya ke box atau tempat jangkrik di dalam yang sudah kita sediakan. Jadi kalau seperti ini kita tidak perlu makan ke dalam. Siapapun yang akan memberi makan burung cucak rowo akan aman, artinya tidak takut. Kemudian di sini teman-teman, di lubang ini adalah tempat kita memberikan pisang. Jadi kita tidak perlu masuk teman-teman. Nah, tuh lubangnya. Kita taruh ke sini, kita dorong dengan kawat, pisang akan masuk. Kondisi apapun pisangnya, burung cucak rowo tetap mau makan, tidak perlu digantung. Paham ya teman-teman? Jadi ditaruh pun dia mau. Kalian bisa menggunakan pepaya ataupun pisang. Cuma hanya saja kalau menggunakan pepaya jangan yang terlalu matang, yang asam saja, karena kalau matang dia akan rusak di sini teman-teman. Kalau matanya di dalam kan lebih aman. Jadi pisang bisa kita berikan lewat sini. Kemudian ini adalah pipa untuk ulat Hongkong teman-teman. Nah, ulat Hongkong kita bisa masukkan di sini teman-teman. Nah, ini sudah bisa langsung masuk. Kemudian kolam kecil di sini ini dua fungsi. Fungsi yang pertama, dia menyalurkan air dari sini masuk ke dalam. Di dalamnya ada pipa keluar, outflow-nya. Ini untuk air, untuk air mengalir seperti yang ada di dalam. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, itu outflow-nya lewat ini, lubang kecil ini. Kemudian inflow-nya lewat pipa. Kita di sini menggunakan apa teman-teman?
filter akuarium berdaya 7 watt. Jadi di sini kita sangat efektif dan efisien dari segi biaya. Aman teman-teman, dari segi biaya kita aman. Kemudian yang kedua, di sini juga tempat kita bisa memberikan ikan-ikan kecil. Nah, ikan kecil akan masuk lewat lubang itu ke dalam tanpa kita langsung masuk ke dalam. Semuanya yang ada di dalam sudah terstruktur dari luar. Dari segi pakan aman. Jadi intinya di sini untuk perawatan kita tidak ada yang namanya masalah, teman-teman. Siapapun yang akan memberikan makan dia aman karena tidak tahu yang berikan makan siapa. Kita bisa memberikan makan dari luar. Paham ya teman-teman? Kemudian kita masuk ke dalam. Karena karakter burung cucak rawa itu suka kondisi yang lembab, teman-teman ya. Karena lempatnya di rawa-rawa, maka kita buat sarang sedemikian rupa, ornamen di dalamnya. Kasih banyak tangkringan. Sama tangkringannya menggunakan kayu kopi dan kayu asam. Nah, kemudian di dalam kita kasih tanaman. Nah, ini yang tadi tak maksud jangkrik tadi ya teman-teman. Jangkrik masuk ke sini teman-teman, langsung kita torong dari luar. Kemudian ulet Hongkong kita torong dari luar masuk ke sini langsung. Kemudian di sini ini dua fungsi. Kita bisa memberikan pisang dan cacing di sini karena kadang burung karo juga memerlukan cacing. Kemudian di sini kita kasih kolam. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau airnya dalam harus dikasih genteng atau bata atau batu supaya si burung tidak akan tenggelam kalau mandi. Lebih safety ya teman-teman. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini tanaman yang bisa hidup di dalam atau suasana yang lembab, yaitu anggrek ini teman-teman. Ini kemarin saya hanya ambil di belakang rumah karena kita dekat gunung banyak. Kita ambil seperti ini, kayunya kita ambil dari hutan juga. Ini kayu jati. Kemudian rantingnya sama. Nah, untuk sarang teman-teman, ini menggunakan daun bambu sintetis, mirip seperti aslinya. Memang batangnya kita gunakan batang bambu asli. Kemudian sarangnya kita buat dari bambu juga. Kemudian dalamnya adalah untuk daun sarangnya kita menggunakan jerami. Nah, jerami itu hanya untuk sisi terluar. Setelahnya nanti kita akan sebar ranting-ranting, bukan ranting sih sebenarnya, rumput-rumput yang sudah mati. Itu biasanya digunakan untuk sarang di sini. Bisa kita tambah dengan sedikit ijuk karena untuk lapisan terdalam dia biasanya menggunakan ijuk. Nah, kondisi seperti ini yang sangat ideal buat ternak cucak rawa. Jadi tanpa mengetahui siapa yang makan, siapa yang memberi makan, tapi dia bisa jadi. Nah, untuk angin-angin di sini saya kasih angin-angin ukuran lebarnya 25 cm, kemudian panjangnya ini 1 meter. Nah, usahakan kalau kondisi di sebelah rumah kalian rame itu jangan lebar-lebar, tapi karena ini sudah tidak rame, kita di lereng gunung ngetrap ya lokasinya, jadi kita aman. Kemudian angin-angin atas kita buat ukuran 65 kali 50, yang itu ukuran 35 lebar kali panjangnya 65. Kita harus perhatikan yang di sini yang terpenting adalah sirkulasi udara dan cahaya. Nah, di sini kita bisa, ini saya tutup dengan kaca bening. Tujuannya apa? Di sini cahaya masuk tapi sirkulasi udara tetap aman. Ketika hujan, jangkrik yang di bawah tidak akan kena air hujan. Kemudian di sini juga kita tutup separuh. Tujuannya apa? Tujuannya yang separuh nggak tampu airnya, kemudian yang separuh untuk penghawaan. Nah, di sini lubang-lubang itu, maaf cahayanya agak terang ya. Nah, lubang-lubang ini sebenarnya sudah saya tutup kaca juga. Hanya satu yang saya kasih lubang supaya untuk penghawaan. Di sana juga ada satu lubang saja, tapi di situ terlindung, tidak dapat melihat orang karena itu tinggi ya. Di situ kasih lubang tujuannya untuk outflow udara. Nah, outflow udara di sini kita kasih tanaman sintetis juga, tujuannya supaya udara bisa keluar tapi burung tidak
takut atau tidak terganggu. Nah, teman-teman di sini sangat irit air yang mengalir ini karena kita hanya menggunakan daya 7 watt, kita bisa menggunakan filter akuarium. Nah, sedang itu di sini suara gemericik air ini akan merangsang perkawinan pada burung cucak rawa sehingga dia tidak akan stres. Bahkan suara bising di luar kalau ditutup itu udah tidak dengar apa-apa di luar, teman-teman. Dari luar tidak kedengeran, dari dalam malah apalagi tidak kedengeran apa-apa. Jadi dia fokus di dalam, insya Allah kan cepat produk di sini, teman-teman. Aman ya kandangnya di sini. Nah, untuk pakan harian saya cuma hanya menggunakan ulet Hongkong, jangkrik alam atau jangkrik perak ya. Kemudian pisang, kebetulan pisangnya belum saya masukkan ke sini karena ini baru jadi, langsung saya review hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan informasinya. Tambahan lagi untuk CCTV kalau mau dikasih tidak apa-apa ini, tapi kalau enggak saya sudah membuat intipan di situ. Intipannya kecil, pipa 1 dim, karena kalau terlalu besar akan kelihatan dari burungnya. Jadi aman ya. Usahakan arah intipan arah ke sarang pas. Jadi di sini akan lebih aman, tidak takut burungnya. Kandang segini cukup, teman-teman, sudah berhasil. Bahkan ada yang kandang kecil, lebih kecil dari ini juga berhasil. Yang penting situasi kondisi di dalam kandang. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja review dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan seputar kandang peternakan cucak rawa bisa inbox di kolom komentar YouTube saya ini. Silahkan mau tanya-tanya. Untuk air kondisikan siang malam tetap nyala, itu untuk mengurangi tingkat stres. Jadi selalu menyala kecuali pas posisi mati lampu. Syukur-syukur kalau kalian punya genset. Nah, udah cukup. Saya rasa semoga apa yang saya berikan memberikan informasi kepada teman-teman semua sehingga teman-teman bisa sukses bersama dalam budidaya cucak rawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.